Saya kita langsung masuk ke dialog kita, Pak Kadek. Ini kan sensus ini tidak hanya dilakukan di tahun depan di 2016, ini sudah yang keempat. Sebelumnya ada yang ketiga di tahun 2006. Ya. Nah, saat itu para teman-teman di akademisi begitu, apakah sangat bermanfaat hasil dari sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun lalu itulah? Ya. Bagaimana? Kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa sensus itu adalah untuk mengamati populasi. Jadi BPS sendiri juga ada kegiatan survei-survei rutin di mana mengambil sampel daripada populasi tersebut. Jadi tujuan daripada sensus ini sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi apakah survei yang dilakukan berdasarkan sampel dari total populasi itu memberikan informasi yang sesuai atau tidak dengan sensus atau informasi di dalam populasi tersebut. Sehingga nanti ketika tahun 2016 kita sudah mendapatkan sensus, kemudian dari informasi populasi, itu bisa digunakan oleh BPS sebagai sampling framework-nya. Sehingga mereka bisa menggunakan misalnya aktivitas industri kosmetik dan kecantikan ternyata peranannya sekarang menjadi lebih besar. Sehingga nanti untuk survei ke depannya harus memasukkan usaha-usaha tersebut. Sehingga informasi yang disampaikan tidak bias, hanya fokus kepada sampling framework yang sebelumnya. Begitu. Jadi itu salah satu yang Pak Suryamin langsung mau mengomentari, silakan. Nah, ini saya ya memang tadi yang belum saya sebutkan, salah satu tujuan atau manfaat dari hasil sensus ekonomi atau sensus apapun lah ya, ini merubah kerangka ya, atau mendapatkan kerangka yang terbaik untuk yang terbaru juga untuk survei-survei berikutnya. Ya perkembangan ekonomi kan cepat, 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang usaha online. Ya, nah, betul, sekarang ada. Itu akan mengupdate dari frame yang ada tentang peta ekonomi. 10 tahun yang lalu tidak ada yang menjual desain lewat online, lewat apa gitu ya. Sekarang itu harus juga tertangkap oleh kita. Nah, lagi-lagi para dunia bisnis atau para pengusaha yang bergerak itu juga jangan menutup diri kemudian ngumpet. Nanti akan kami sisir juga supaya kita potensi ekonomi kita itu seperti apa sekarang. Karena sekarang sektor jasa sudah begitu berkembangnya. Sektor real juga cukup berkembang, tapi jasa yang online. Ini unsur yang mungkin banyak orang yang tidak menangkap, tapi sangat penting begitu ya. Sangat penting untuk survei lainnya dan juga mungkin kebijakan lainnya begitu yang lebih besar. Sedikit, silakan. Ini ada masukan sedikit. Saya baru mau bertanya Bapak langsung mengajuk. Silakan Kalau Pak industri kreatif itu Pak, industri kreatif itu kan menurut saya dia bisnisnya dari online, bisnisnya dari komputer. Nah itu juga masukan aja buat kami. Biar Bapak mendatanya yang lebih efisien. Karena kan sometimes they don't have the office kan, betul. Tapi mereka ada datanya, cek di website. Nah itu dari website juga bisa masukkan aja. Itu sudah dimasukkan atau masukan baru yang akan? Kami juga sudah melacak, itu sudah mulai ini ya. Ini sebagai tambahan yang sangat berharga. Kami dapat dari Kemenkominfo Pak, ini seperti ini bisa dicari itu melalui ini. Nanti tentunya kita akan datang juga karena kita harus ada face to face, kemudian kita diskusi mengisi kuesioner yang sudah kita rancang. Baik, diskusi kita tidak terasa sudah berlangsung lebih dari 30 menit, tapi kita masih ada satu segmen lagi, mungkin terakhir dari sisi akademisi, pelaku usaha dan juga BPS begitu. Ada yang bisa disampaikan di closing statement segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.